Kemana manorna? Harga papan sabaraha? Kak lurus ya, enggak. Kebunan tadi penuhi pan baru aya RAB na ge aya. Kenapa orangnya kurang sekarang pegawainya? Tujuan dari saya membuat proyek ya tahun ini sampai 3 triliun, tujuannya agar orang Jawa Barat pada kerja. Ya. Jadi harus cepat, biar orang kerja, biar ekonomi tumbuh. Ayeuna upah sama upah. Duka Pak, dati acan. Hah? Nah, nggak tahu berapa upahnya. Bapak kan ada perjanjian kerjanya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 ini, jujur aja, layak banget untuk diberikan apresiasi. Bayangin aja, pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai investasi nomor 1 di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup, serta efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, semua berjalan sangat baik. Dan gubernurnya bahkan sengaja merelokasikan hampir semua fasilitas dan tunjangan pribadinya demi program-program untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar rakyat kecil sudah merasakan hasilnya? Coba kita pikir. Om, berapa nilai pekerjaannya ini? Nilai pekerjaannya 20-an Pak. 20. Jangan pakai 20-an, Bapak kan konsultannya. Kan harus sudah tahu. Iya. Bapak konsultan beneran apa bohongan ini? beneran Pak. Kok harus tahu? Beneran pembohongan. Ini Pak, nilai proyeksinya Kan pekerjaan harus sudah di luar kepala. Berapa nilai pekerjaannya? dulu kalau nilai pastinya. Enggak kan Bapak konsultannya. Betul. Kan Bapak pengawas konsultannya. Berarti Bapak harus sudah di luar kepala ini. Pekerjaan yang Bapak konsultani ini berapa? Nah, lihat lagi, nengok Lama lagi. pekerjaannya berapa hari ini? 180. 180 hari Pak. Kekejar Sampai nggak? Desember. Mudah-mudahan Pak. Oh, yang kerjanya sedikit. Kenapa orangnya kurang sekarang pegawainya? Kan sekarang teh orang butuh pekerjaan. Iya. Ya mungkin karena kan diborong kan Pak. Ya mungkin harganya mungkin belum cocok apa Ya gitu. kan? Soalnya gini, tujuan dari saya membuat proyek ya tahun ini sampai 3 triliun, itu tujuannya termasuk drainase dibuatkan. Iya, Pak. Tujuannya agar orang Jawa Barat pada kerja. Iya, Pak. Jadi harus cepat, biar orang kerja, Iya, Pak. biar ekonomi tumbuh. Iya. Pendapatan pajak yang meningkat, efisiensi anggaran yang ketat, bahkan pengorbanan fasilitas tunjangan pejabat, semuanya indah di atas kertas. Namun, bagaimana kalau pada prakteknya rakyat kecil justru belum mendapatkan manfaat yang optimal? Walaupun hanya dari penyerapan tenaga kerja di proyek infrastruktur pun, nyatanya masih belum terserap optimal. Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa pernyataannya sering menyinggung hal ini. Katanya banyak kontraktor yang tidak menjalankan prinsip-prinsip ketenaga kerjaan, tidak sesuai dengan perencanaan kerja, alias asal-asalan. Contoh paling gampang, jalan yang baru saja dibangun, belum ada setahun sudah rusak parah. Kenapa? Karena yang Nggak mengerjakan jujur ya. kurang kompeten. Mereka cuma ngejar untung sebesar-besarnya, tanpa memikirkan kualitas, tanpa memikirkan rakyat yang tiap hari lewat jalan itu dan membayar pajak dengan itu. Ini dikerjakan oleh siapa? PT Prawasta. Langsung. Iya. Hot mic-nya. Iya. Batching AMP-nya di mana? Jalan Cagak Pak. AMP-nya Jalan Cagak. Drainasenya siapa ngerjain? Ya ada yang dari sini, ada Enggak, yang ngerjain ini siapa? sama Pak. Langsung Prawesta. Iya. Enggak disubkan lagi. Nah, ya disubkan ke mandor lah gitu Pak. Disubkan ke mandor. Ya jadi ke Bukan disebutkan Pak, jadi dia ada kepala. ada kepala mandornya, bawa rombongan mandornya, bawa pegawai rombongannya. dan bawa Jadi ada rombongan dia dari Subang ada gitu kan. Bukan disubkan lagi kerjaannya. Enggak Pak. Artinya pekerjaan drainase udah menang nih oleh PT Bapak. Ya tetap dikerjakan sama Disubkin kita. lagi sama orang lain. Enggak. Nggak Benar. ada Pak. Ada Pak. Awas lu jangan bohong. Ayo sini periksa. Ayo. Awas lu, jangan bagaimana? bohong, awas lu. Pakai duit pajak itu. Lain pakai duit gubernur. Ya. Kumana sia tempo aing lain tukang bangunan. Iya Pak, teu aya Pak, minta alat lagi teu aya Pak. Da aya alat naon? Iya gagari nyelan sia bangunan tuh. Tuh tinggali. Arti nyuhunkeun papan ge teu aya. Teu dibere. Kusaha? Pak gimana konsultannya? Aduh. Udah Pak, kita mengarah Dia minta papan katanya nggak dikasih. dari kontraktornya Pak. Mana kontraktornya? Kalau kita kan mengarahkan Yang ini pada ke ini, yang ini ke itu. Ayo, Ah, ngomong. Nanti dipinisin lagi lah Pak.
Enggak, bukan nanti dipising lagi. Update Ah. kan nyuhunkeun papan. Amang minta papan. Mohon Terus? anu lurus. Heeh. Tapi teu dipasihan, malah abdi ge ieu nyuhunkeun ka material ieu ge anu tukang Kunaon eta. kelengkapannya tidak dilengkapi. Ya nanti bagaimana? Bukan nanti. Ya nyokot batin atau gede teuing. Itu udah dimarah tuh. Kebutuhan. Aduh. Ya teh nu kaliwatan ku gubernur ya pagawean. Nu teu kaliwatan leuwih loba nu goreng pasti. Tuh. Berapa? Kemana manorna? Harga papan sabaraha? Tak lurus ya, enggak. Kebunan tadi penuhi pan baru aya RAB na ge aya. Ican engke nyokoti nu itu sia loba teuing kena. Tinu hot mic. Nyokoti nu ieu, ieu teh nyokoti nu papan, dikurangan, naon deui kebutuhan, Pak? Murangan sia tinu semen sia. Bener teu, Pak? Ya. Kurang mau dibayar sia pegawai anak goreng, Pak. Pokoknya nanti sistemnya adalah Pemda bagian BKAD tidak boleh dulu mencairkan sebelum dipastikan proyeknya sesuai dengan RAB. Siapa? Kumaha? Cair kumaha? Ayang kan di pejahun. Sandi bareng minum. Ah, iya mau. Ayo wae. Bae banget. Hati dah teu aya galona. Oh, tapi kayaknya kita diberi cai-cai acan. Digawe di aing atuh nu alus mah. Ayang kan ayeuna. Ayeuna upah sabaraha upah? Duka Pak, da teu acan. Hah? Da teu Bapak kan acan. ada perjanjian kerjanya. Nggak kontrak ada, Pak. Teu aya abdi. Bapak dimasukin BPJS nggak? duka pada abdi mah sabar nembe 4 hari. 5 hari ayeuna. Bapak tahu upahnya berapa? Nggak tahu. Bapak ikut borongan siapa? Siapa? Orang pejahun. Orang Panjalu. Urang Panjalu mana? Pejahun. Jadi gini, Pak. Kita kan diborongkan upah. Jadi diborongkan upah itu kita bayarnya per kubik. Aha. Jadi kalau barangnya apa? Materialnya dari perusahaan. Jadi Bentar dulu Pak, walaupun Bapak nyebutkan diborongkan upah, pegawai-pegawai ini wajib dilindungi oleh BPJS, asuransi ketenagakerjaan. Kan sudah ada dalam kontraknya. Kan di perencanaan kegiatan Pemprov itu sudah masuk upah itu masuk perlindungan asuransi. Oh, gimana mau jawab nih? Berarti Ayo. asuransinya nggak dibayarkan. mungkin nanti yang ngurus yang di Nggak bisa, yang bertanggung jawab perusahaan Bapak. Iya, dari perusahaan nanti, Pak. Kumpulkan duitnya bangga ya, tinu mayar pajak jalan ya duitnya. Ya, ya biarkan perusahaan anak, aku saya ditegur kepala dinasna. Inilah wajah lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap pengadaan proyek infrastruktur. Uang rakyat digelontorkan, tapi hasilnya nol besar. Guys, kita nggak bisa diam saja. Jawa Barat ini punya jutaan suara. Kalau kita semua aktif mengawasi proyek di daerah masing-masing, mafia proyek itu nggak akan bisa seenaknya. Segera laporkan jika menemukan kejanggalan. Kita nggak bisa terus membiarkan uang rakyat digerogoti oleh oknum-oknum mafia proyek. Hayo, kita kawal bareng-bareng. Ayo. Semen tidak seimbang adukannya. Nah, segeralah ditekankan pada para kontraktornya dan nanti kita tegas aja mereka perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, prinsip-prinsip konstruksi yang sesuai dengan perencanaan kerja. Ya daripada nunggu BPK potong dari awal aja kita ngitung yang benar. Ya Pak ya? Ya, kalau memang perlu kita ngerekrut pengawas baru ya nanti mah rekrut aja pengawas yang galak-galak. Ya Pak ya? Gitu Pak Gong, segera dibenahi ya. Itu proyek yang di depan mata, apalagi proyek yang di pelosok, ya. Gitu, ya. Ya, makasih. Nah, itu tadi coba saksikan bagaimana gimana ya, ini adalah yang situasi sebenarnya yang berlaku di Jawa Barat yang coba dibongkar oleh Kang Deddy. Dan kalau tidak diawasi proyek-proyek ini, kita nggak tahu, mungkin ada mafia-mafia di belakangnya yang iya udah dibudgetkan mungkin 3 triliunan, tapi hasilnya tidak seperti mana yang telah diperbincangkan. Mungkin yang dinyatakan oleh Kang Deddy, contohnya tadi jalan dibuat tapi hanya lepas setahun jalannya habis rusak. Maksudnya material yang digunakan, quality itu tidak ada. Walhal jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembangunan itu udah banyak. Itu hasil bayaran pajak rakyat, tapi tidak dapat dinikmati oleh rakyat kembali dengan baik dan untuk jangka masa yang panjang gitu. Harusnya tadi kayak tadi
pekerja itu nggak tahu kalau dia itu dibayar upahnya berapa, BPJS juga nggak ada, kayak mereka itu tidak dilindungi kalau ada apa-apa yang terjadi. Itu sesuatu yang baru satu proyek, kita nggak tahu ada ratusan proyek lagi yang ada orang di belakang yang kita boleh katakan tidak jujur atau tidak melakukan tugas itu tanpa transparansi gitu kan, tidak jujur untuk melaksanakan tugasan yang diberi, bahwa hal sudah diberikan ya kayak tender itu udah dapat pada PT itu tapi tidak dilaksanakan dengan baik gitulah. Paling jawabannya juga nggak menyenangkan hati untuk mendengarnya gitu kan, yang ini kesini yang ini begitulah. Tapi apapun, seperti kata admin tadi, harus rakyat Jawa Barat ini suaranya banyak, harus dikawal proyek-proyek yang sedang berlangsung di Jawa Barat agar tidak akan ada lagi masalah seperti mana mafia proyek dan sebagainya. Oke, kalau menurut teman-teman Asli Channel ini kayak gimana pandangan dan rasa kalian melihat ini sebab kebetulan ya ke DM nampak dan berhenti dan bertanya, dan ternyata mereka tuh nggak bengong untuk menjawab. Oke, tutup komen di bawah supaya Asli juga bisa tahu. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Kita mendoakan yang terbaik buat kita semua insyaallah. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.